karena kita ketemu lagi. Ibu mengajar di kelas ini, kelas yang anak-anaknya pintar, ganteng, cantik. Pokoknya ibu senang banget. Nah, hari ini pertemuan kedua kita dengan saya, guru BK. Sebelumnya udah kenalkan ya, nama Ibu Bella. Hari ini Ibu akan melakukan layanan penguasaan konten tentang cara membuat rangkuman. Nah, ada yang tahu tujuan layanan penguasaan konten itu untuk apa? Kenapa sih Ibu memberikan layanan ini kepada anak-anak semua? Nah, di sini Bu akan menjelaskan secara singkat tujuan dari layanan penguasaan konten ini adalah untuk meningkatkan pemahaman kita, mengasah keterampilan yang ada di diri kita tentang suatu hal gitu. Nah, karena tema hari ini yang akan Ibu ambil adalah bagaimana cara membuat rangkuman yang baik dan terstruktur. Kenapa Ibu mengambil tema ini? Karena menurut Ibu tema ini sangat bermanfaat untuk kalian, terutama kelas 10 ini. Apalagi kalian masih baru kan, pindah dari SMP ke SMA, ke tingkat SMA, dimana keterampilan ini itu sangat membantu kalian memahami mata pelajaran lebih mudah, lebih mudah memahami, lebih mudah mengingat, lebih mudah efisiensi waktu. Banyak banget manfaatnya. Jadi kita akan mempelajari bagaimana cara membuat rangkuman yang baik dan terstruktur gitu ya. Di sini sebelumnya ada yang tahu atau sering membuat rangkuman pas masa di SMP-nya? Ayo, siapa? Pasti udah ya, pasti pernah. Cuman mungkin kalian atau sebagian besar itu belum tahu bagaimana cara membuat rangkuman yang baik dan struktur. Ada yang saya asal meringkas aja Bu, saya asal membuat ngerangkum aja Bu gitu. Sebenarnya ada teknik-teknik yang harus kita perhatikan untuk membuat rangkuman supaya hasilnya itu baik gitu, dan struktur tidak meninggalkan keaslian dari naskah yang aslinya gitu ya. Nah, sebelum memulai materi pagi ini, sebelumnya Ibu akan absen dulu ya, satu persatu. Atau hari ini ada yang gak masuk, siapa aja? Ibu catat dulu ya. Berapa orang hari ini yang gak masuk? Ini yang gak masuk 3 orang ya. Siapa aja? Putri kenapa nggak masuk? Sakit. Oke. Yang kedua siapa? Hanif kenapa? Acara keluarga izin. Oke. Satu lagi siapa? Oh, Nadia kenapa? Tanpa keterangan, tapi udah tanya wali kelasnya. Ini yang nggak masuk 3 orang ya. Nah, sebelum kita membahas bagaimana cara step by stepnya, langkah-langkahnya untuk membuat rangkuman, kita harus tahu dulu nih rangkuman itu apa sih. Ada yang tahu? Yang tahu tunjuk tangan. Oke, ada yang tahu ya. Oke, jadi Ibu jelasin ya. Rangkuman itu adalah sebuah naskah yang suatu bacaan yang secara bentuk singkat tapi tidak meninggalkan keaslian dari naskah sebenarnya gitu ya.
rangkuman itu bisa disebut sebagai meringkas, itu sama ya, dimana kita mengambil poin-poin penting yang ada di dalam naskah tersebut, terus kita rangkai atau kita susun menjadi kalimat yang lebih singkat agar mudah dipahami dan mudah diingat. Nah, tujuan merangkum itu apa sih, Bu? Tujuan merangkum itu yang pertama, kita jadi memahami isi bacaan yang kita baca itu lebih mudah. Terus kita akan menemukan informasi-informasi penting. Jadi kita selain membaca, kita juga memahami maknanya, dan kita jadi tahu apa aja sih info-info yang penting yang ada di dalam naskah tersebut. Terus mempermudah pembelajaran kita, memperkuat pemahaman dan mengembangkan kemampuan komunikasi. Kenapa sih, Bu, dapat mengembangkan kemampuan komunikasi? Karena saat merangkum itu kita merangkai atau menyusun kalimat-kalimat yang udah kita tulis nih, kita tulis ide pokoknya dulu, terus kita susun, itu kita menggunakan bahasa kita sendiri yang kita pahamin. Jadi kita seperti seperti menyusun menggunakan bahasa kita gitu. Jadi kita juga belajar menyusun kata agar menjadi kalimat yang sempurna. Nah, itu juga melatih bagaimana cara kita berkomunikasi gitu ya. Nah, merangkum itu seperti apa? Pasti pada bertanya-tanya. Merangkum itu seperti yang pertama, kita memilih dulu informasi-informasi yang penting. Jadi saat membaca itu kita bisa sambil megang pensil atau alat tulis stabilo untuk menandai nih poin-poin pentingnya, info-info yang penting apa aja gitu, yang sangat penting yang ada di dalam bacaan tersebut, untuk nanti akan kita pindahkan ke dalam rangkuman yang akan kita buat. Yang kedua itu biasanya ditulis dengan bahasa yang lebih sederhana dan mudah dipahami daripada teks aslinya, namun tetap mempertahankan makna yang sama. Jadi walaupun kita mau merubah kata dari yang aslinya atau yang di buku, tapi kita tidak menghilangkan makna yang sebenarnya gitu. Jadi maknanya itu sama, cuman katanya yang kita ganti menjadi kata yang lebih sederhana dan mudah kita pahami. Kenapa harus seperti itu? Karena agar kita lebih mudah mengingat gitu. Karena kan untuk merangkum ini tujuannya supaya kita lebih mudah diingat gitu kan. Selanjutnya yaitu rangkuman memiliki struktur yang jelas seperti paragraf atau poin-poin untuk mempermudah pemahaman. Jadi rangkuman itu harus tersusun ya sesuai dengan teks aslinya gitu. Alurnya harus sesuai dari A, B, C. Nggak boleh ngacak dari A langsung ke C dulu baru ke B, itu tidak boleh, karena nanti itu kan saling berkaitan ya, antara poin A dengan poin B dengan poin C, itu harus kita sesuaikan dengan yang aslinya, cuman kita ringkas menjadi lebih sederhana. Jadi yang kita ambil hanya poin-poin pentingnya aja, dan kita ubah ke dalam bahasa yang lebih mudah dipahami. Yang keempat, rangkuman dibuat untuk membantu pembaca memahami materi secara cepat dan efisien, terutama ketika kita ingin mengulangi atau menyerap kembali informasi utama. Jadi maksudnya itu membantu kita untuk memahami materi secara cepat dan efisien. Kenapa? Karena kalau misalkan untuk memahami, kita kan nggak perlu baca satu buku lagi, paling kita butuh poin-poin pentingnya aja. Dan kenapa merangkum itu sangat penting gitu, sangat efisien, karena lebih sedikit ya kan dari yang aslinya. Misalkan di bukunya tadinya 1 halaman full, jadi setengah halaman, karena kita udah rangkum gitu, dan itu lebih mudah. Dan kalau pasti kan bawaannya, kalau misalkan kita mau baca udah ngeliat tulisannya aduh banyak banget, pasti pada males kan anak-anak.
Nah, makanya tujuannya merangkum itu agar kita juga lebih mudah dan efisien, dan jadi lebih semangat juga untuk belajar, motivasi semangat kita dalam belajar. Nah, selanjutnya kita masuk ke dalam langkah-langkah membuat rangkuman. Ya, yang pertama yaitu kita membaca dan memahami naskah atau bacaan yang akan kita rangkum. Pertama-tama, nah langkah yang paling awal itu kita harus membaca dulu secara keseluruhan. Nah, agar tidak membuang waktu, kita membaca sambil megang alat tulis, entah itu pulpen atau stabilo. Jadi sambil kita membaca, kita dapat langsung nandain yang mana yang menurut kita itu merupakan poin-poin penting yang nantinya akan kita butuhkan dalam membuat rangkuman itu, gitu ya. Yang kedua, menulis ide pokok paragraf. Nah, setelah kalian membaca semua dan nandain poin-poin pentingnya, kita bisa tulis ke dalam kertas ide-ide pokok apa aja yang udah kita temuin setelah kita membaca. Nah, ide pokok ini yang dapat kita kembangkan menjadi sebuah kalimat atau sebuah naskah yang lebih sederhana. Yang ketiga yaitu menulis ulang dengan kalimat sendiri. Setelah kita menulis ide pokok tadi semuanya itu kita tulis ulang, tapi pakai kalimat kita sendiri. Maksudnya yaitu kalimat yang biasa kita gunakan supaya kita lebih mudah memahami gitu, dan lebih mudah mengingat. Oh iya, biasanya pakai kalimatnya yang ini nih yang biasa kita pakai gitu, nggak apa-apa. Yang penting kalimatnya masih baik gitu, masih sopan, itu nggak apa-apa ya. Nah, yang keempat, ringkas dan kalimat efektif. Maksudnya kita membuat ringkasan menggunakan kalimat yang efektif. Kita nggak perlu menulis kalimat dalam bentuk yang panjang. Kita bisa ngambil berbagai poin penting untuk dijadikan pokok. Yang kita sampaikan tidak bertele-tele. Jadi maksudnya kata-kata yang menurut kita nggak penting itu nggak usah kita tulis gitu, nggak usah kita masukin ke dalam rangkuman. Jadi yang kita kembangkan dari ide pokok itu kita tambahkan dengan kalimat sederhana yang mudah kita pahami, tapi itu harus juga tidak, maksudnya tuh jadi kita menggunakan kalimat yang kita pahamin, tapi kita juga harus melihat apakah kata yang kita pakai ini penting atau tidak gitu. Seperti misalkan ada kalimat Nanda akan pergi ke pantai esok hari pada dini hari jam 7 pagi dengan keluarganya, neneknya, ayahnya, ibunya. Itu terlalu panjang ya. Padahal kita bisa singkat seperti esok Nanda akan pergi jam 7 bersama keluarganya. Itu lebih singkat kan, dan lebih mudah kita pahamin gitu. Yang kelima, pastikan alurnya sesuai. Kita harus memastikan setiap kalimat atau paragraf yang kita tulis itu sesuai dengan naskah atau bacaan yang aslinya. Jadi kita biar sesuai, kita saran ibu, kita nulis ide pokoknya juga harus tersusun gitu, harus nggak boleh ngacak. Itu untuk memudahkan kita dalam mengembangkan ide-ide pokok yang sudah kita tulis tadi gitu ya. Jadi kayak kalau udah berurutan kan kita jadi gampang paham ya, oh abis ini poinnya ini, abis ini poinnya ini gitu. Nah, setiap paragraf itu juga pembahasannya juga berurutan, gak mungkin kalian dari paragraf akhir dulu terus diringkasan jadi paragraf awal, itu kan nggak nyambung gitu. Nanti kalimat yang jadi rangkumannya yang jadi itu akan berantakan dan nggak mudah dipahami sama kita. Jadi kayak nggak nyambung antara satu paragraf dengan paragraf yang lain. Nah, yang terakhir, membaca ulang ringkasan. Jadi setelah kita menulis
ide pokok, terus kita mengembangkan ide pokok menjadi sebuah kalimat yang sederhana, kita membaca ulang rangkuman yang kita tulis. Jadi udah bener belum ya, udah sesuai belum ya gitu, dari buku aslinya gitu. Pokoknya setelah kalian kembangkan rangkumannya, kalian buat rangkumannya, itu harus kalian baca lagi ya rangkuman yang kalian buat. Jangan asal oh udah oke nih, nggak gitu, tapi harus kita cek lagi udah benar atau belum gitu. Karena semakin bagus rangkuman yang kita buat, itu akan semakin lama nempel di ingatan kita gitu. Kita akan semakin paham. Kalau misalkan kita merasa kita sangat memahami apa yang kita tulis, itu akan lebih lama nempel di ingatan kita gitu. Dan pasti ketika kita ada yang nanya, kita langsung oh iya, kita langsung paham dan nyambung gitu ya. Nah, di sini ada beberapa contoh rangkuman. Jadi ada yang pakai gambar, itu juga mengasah kreativitas anak-anak ya. Jadi kalau misalkan kayaknya kalau misalkan tulisan aja saya pusing liatnya, kayaknya saya mau tambahin gambar bunga-bunga, boleh gitu. Kalau misalkan itu untuk rangkuman sendiri itu, jadi biar lebih semangat membacanya juga, terus lebih enak ya dilihat gitu. Kalau bisa rapi gitu ya. Makanya kenapa rangkuman ini penting, karena manfaatnya itu sangat positif untuk anak-anak, untuk dengan pembelajaran mata pelajaran yang kalian pelajari. Nah, di sini Ibu sudah membawa kertas kosong, dan di sini ada naskah, contoh naskah dan kertas kosong. Nah, di sini kita akan langsung praktik. Nanti Ibu akan kasih waktu kalian 10 menit untuk membuat rangkuman. Di sini pada punya alat tulis semua kan? Ya, jadi di sini ada kertas kosong dan naskah yang Ibu siapkan. Nanti kalian tinggal tulis poin-poin pentingnya aja. Ibu mau tahu seberapa besar pemahaman kalian dalam membuat rangkuman gitu ya. Silakan dibagikan ya, Thomas. Gimana? Udah dibagiin? Udah, ini sisanya ya. Oke. Oh ini. Oke. Karena kita akan merangkum dari satu lembar ini, jadi Ibu rasa ini bisa dibagi dua ya. Jadi ini untuk satu kertas ini bisa untuk 2 orang. Jadi nanti hasil rangkumannya akan segini aja. Karena naskahnya juga sedikit gitu. Bahkan ini baru percobaan praktik ya. Yang udah dapet bisa langsung dibuat rangkumannya ya. Waktunya 10 menit. Oke, nanti Ibu akan cek satu-satu. Oke. Gimana? Udah semua? Ya udah dikumpulin semua ya. Ibu mau cek dulu. Mana? Sini, ini. Oke. Ini ya jadinya. Bagus ya. Udah. Dari secara keseluruhan Ibu rasa udah paham ya bagaimana cara merangkum yang baik dan benar dan terstruktur. Karena di sini pertama ditulis dulu judulnya, terus subjudul, biar kita juga paham isinya ini tentang apa yang kita rangkum gitu. Dan setiap paragraf juga sudah rapi. Oke,
Oke, Bu Rasa, ini sudah habis jam pelajarannya. Terima kasih ya anak-anak, Ibu sangat senang hari ini bisa ketemu kalian dan berbagi ilmu dan belajar praktik membuat rangkuman bersama-sama. Oke, sampai ketemu di pertemuan selanjutnya. Untuk pertemuan selanjutnya, 2 minggu lagi ya? Oke. Next ini pelajaran siapa? Bu Fitri. Oke. Ada kok Bu. Siap-siap aja ya. Jangan berisik ya. Terima kasih. Assalamualaikum.